Hei, hei. Luo Zeng dan Ling Xuang hanya tergantung di dinding selusin kaki, menyaksikan dua baju besi memanjat, dan dalam sekejap mata ia telah mencapai ketinggian 8 atau 9 kaki. Ling Frost bergantung pada Luo Zeng dan merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu. Kalung sihirnya bersinar, dan pedang jiwa dipukul dari atas ke bawah. Hei, jiwa pedang melawan jiwa-jiwa memang tidak ada ruginya, bisa dimainkan pada baju besi ini selain membuat suara yang hampir tak berarti. Melihat baju zirah itu semakin dekat dan dekat, Ling Xuang juga menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak berguna, baju besi ini terlalu kuat. Luo Zeng menatap baju zirah sambil mendongak. Meskipun lorong ke atas runtuh, lubang kecil masih ada di sisi lain. Ketika otak sedikit berubah, dia berkata, jangan berkecil hati, kamu tidak bisa mengalahkannya, kita selalu bisa melarikan diri. Bagaimana cara melarikan diri? Ling Frost bertanya. Lihat itu, Luo Zeng tersenyum. Hei, hei, hei. Kedua baju besi naik beberapa kaki lebih jauh dan mencapai kaki Luo Zeng. Bentuknya hampir sama dengan manusia, tetapi dengan kedua tangan, tidak mungkin menyerang jika kedua pisau karat dimasukkan ke dinding. Dari rangkaian pertunjukan sebelumnya, kedua armor itu tidak terlalu tinggi dalam kecerdasan. Ketika salah satu baju besi masih setengah jarak dari Luo Zeng berkata, tangkap. Ling Frost memegang leher Luo Zeng dengan erat dan merasa seperti tiba-tiba jatuh. Luo Zeng menginjak bahu baju zirah, dan kekuatannya pecah lagi. Seluruh orang melompat lagi. Hei! Dengan dampak ini, sosok Luo Zeng telah naik tajam lebih dari selusin kaki, dan pisau tangan kanan telah dimasukkan ke dinding lagi. Ling Xuang memandang, dan suasana hatinya sangat tegang. Dia mendapati dirinya dan Luo Zeng tergantung kuat di dinding, dan dia hanya menghela nafas lega. Bagus. Respons kedua baju besi itu sedikit membosankan. Mereka memalingkan kepala dan saling memandang. Mata merah menyala dan kecepatan pendakian tiba-tiba dipercepat. Hei, hei, hei. Dalam keadaan ini, kondisi pikiran Luo Zeng menjadi sangat tenang. Dia hanya memiliki niat untuk menginjak baju zirah, meskipun dia tidak mencapai tujuan. Tetapi selama itu dilakukan dengan benar, Anda dapat menggunakannya untuk naik ke alun-alun di atas. Ketika baju besi mendekat untuk kedua kalinya, Luo Zeng menginjak baunya lagi. Tetapi ketika saya menginjak yang kedua kalinya, baju besi itu tiba-tiba berbalik dan topeng di kepala baju besi itu tiba-tiba terbuka. Topeng besi itu kosong, tetapi ada dua baris gerigi kecil di dekat topeng itu, seperti binatang buas. Hei! Dua baris gerigi menggigit langsung ke arah langkah Luo Zeng. Kehilangannya memiliki respons yang sangat cepat, dan dia muncul sebelum gigi gergaji ditutup. Bahaya baik. Hati Luo Zeng juga melompat. Jika ini digigit dalam satu gigitan, dia takut sulit melepaskan diri darinya, dan adegan selanjutnya bisa dibayangkan. Hati Luo Zeng juga sangat meningkat. Armor terlihat kurang cerdas, tetapi mereka tampaknya dapat terus memperbaiki persepsi mereka. Awalnya mereka berencana untuk melompat dan mengejar retribusi, tetapi setelah memberikannya beberapa kali, mereka menyerah, dan sekarang itu adalah temboknya. Luo Zeng meminjam kekuatan melalui baju besi, dan hanya sekali mereka memikirkan solusi, lain kali aku takut itu akan menjadi lebih merepotkan. Ling digantung erat di leher Luo Zeng, dan tangannya memeluk dengan lembut. Meskipun mereka masih tidak keluar dari bahaya, hati Ling Xuang tidak memiliki alasan untuk menciptakan rasa stabilitas. Masalah besar adalah bahwa pria ini selalu bisa mencari cara. Dia pikir mereka akan dapat bergegas. Luo Zengjian menggiling kebiasaan berpikir baju besi ini. Mereka tidak seprediksi para intelektual, tetapi hanya tahu cara makan dan tumbuh. Ketika dia melangkah untuk ketiga kalinya, Luo Zeng secara alami mengubah posisinya. Kali ini dia menginjak langsung di kepala mereka. Hei, hei. Menariknya, ketika Luo Zeng menginjak bagian atas baju besi, kedua baju besi itu sebenarnya secara tidak sadar menggigit bahu kedua belah pihak. Ini adalah gerakan mencari pedang untuk membuat hati Luo Zeng tertawa. Pada langkah keempat, kaki ganda Luo Zeng menginjak siku zirah. Kelima kalinya. Keenam kalinya. Setiap kali Luo Zeng berubah ke posisi baru untuk menginjak rem, kali ketujuh, Luo Zeng sangat dekat dengan pintu keluar di atas. Hei! Dia membanting Ling Xuang dalam satu napas dan akhirnya keluar alun-alun. Orang-orang Jiuli masih menunggu di kejauhan. Menilai dari petunjuk yang mereka peroleh, orang-orang di ruang bawah tanah harus mati dengan cepat, bersama dengan daging. Maka dua baju besi akan meninggalkan ruang bawah tanah. Tapi sekarang sudah begitu lama, dua baju besi masih aktif di ruang bawah tanah, yang membuat mereka bingung. Aku akan pergi dan melihat, kata saudara laki-laki gadis kecil itu. Tepat ketika dia baru saja mendekati pintu keluar alun-alun, dia melihat sosok bergegas. Adik gadis kecil itu hampir secara tidak sadar mengambil kesempatan. Gulung. Luo Zeng tidak tahu siapa itu, tapi dia bisa dengan mudah kehabisan, di mana dia bisa mentolerir orang lain menyelinap menyerang. Ketika saudara gadis kecil itu setengah tangan, dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan menyebar, dan kekuatan sudah cukup untuk menentukan hidup dan matinya. Dalam hati yang gelisah, dia mengambil kembali telapak tangannya, dan seluruh pria itu hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia menghindari pukulan mengerikan ini, itu hanya rasa sakit untuk menyapu kepalanya. Luo Zeng melewatkan satu tembakan, dan dia harus menambahkan telapak tangan ke sisinya. Pada saat ini, gadis teran berkata dengan keras, tolong lepaskan aku. Istriku tidak disengaja. Suara gadis kecil ini renyah dan lembut, dan Ling Frost dan Luo Zeng terdengar akrab. Luo Zeng berpikir bahwa orang-orang ini adalah keluarga yang sama, dan mereka juga mengambil kembali telapak tangan ini dan berdiri di satu sisi dengan Ling Frost. Setelah Ling Qiyu turun dari Luo Zeng, dia menatap dingin pada gadis kecil teran dan berkata, pada hari ke-11, kamu dipermalukan oleh orang-orang Yuan. Aku menyelamatkan hidupmu, tetapi sekarang aku harus jatuh ke dalam batu. Gadis teran tertegun, bahkan jika dia tidak bisa melihat detailnya,
Tetapi setelah pengingat Ling Wu, dia segera melihatnya. Wanita ini adalah orang yang membantunya memecahkan masalah membayar 200.000 jiwa di surga ke-11. Kamu, dermawan? Kata gadis kecil itu. Setelah dia berada di hari ke-12, dia ingin menanyakan tentang asal-usul pihak lain. Pada saat yang tepat, dia harus membayar kembali 200.000 jiwa. Tetapi Ling Frost mengusirnya dengan tidak sabar. Gadis kecil itu tidak punya pilihan. Sisi lain sangat besar. Jika Anda tidak tahu nama keluarga, ada sedikit kesempatan untuk bertemu lagi. Bahkan jika Anda bertemu, sulit untuk dikenali. Saya tidak berharap mereka bertemu di sini. Beberapa orang dari suku Jiuli telah mendengar gadis kecil menyebutkan hal ini. Adik gadis kecil itu memanjat dari tanah dan berkata, adalah dua dermawan yang menyelamatkan hidup saudara perempuan saya. Hanya ingin mengamati pergerakan di bawah ini. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Maafkan saya.